Hah? Basic mah udah. Kalau diajar sama suaminya, ngomel-ngomel ya. Bukan. Berantem. Bukan. Mobilnya kasihan. Lah mobil buat orang yang belum bisa. Ya kesianan nih mobilnya. Nangis mobil ntar. Berarti nggak lewat mobilnya. Berarti kan itu mobilnya? Enggak. Mobil manual. 87 ya teh? Iya, ayat 18. Teh Nina. Surat 87. Teh Nina sama Teh Nina ayat 18. Ini semua itu yang enggak teh. Ini masa teh Nina? Oh, sudah juga. Aku enggak. Salah aku panggil enggak. Kakak maunya kalau ini aku panggil nama, aku panggil enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ayatan fi ayatil ukhra walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Tenina dan teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin Allah sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, bagian dari melaksanakan kewajiban ya, dari kewajiban-kewajiban yang sudah kita kerjakan dari pagi. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah meridhoinya, mencatat sebagai amal soleh buat kita semuanya, dan menjadi proposal di yaumul hisab nanti, amin. Salawat dan salam Allah senantiasa limpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pelajaran di sore ini kita lanjutkan surat Al-A'la ayat 18 ya. Inna, sesungguhnya ya, hadza ya, ini, la benar-benar, fi pada atau terdapat pada, as-suhufil ula. Suhuf itu jamak dari sahifah, maknanya lembaran-lembaran, atau bahasa kerennya sekarang kodifikasi, atau bahasa lainnya sekarang bisa disebut juga dengan mushaf ya. Maksudnya seluruh keterangan yang di ayat sebelumnya itu juga sudah dijelaskan di suhuf-suhuf yang lain ya, di kitab-kitab suci yang Allah berikan di rasul-rasul yang lain. Karena semua kitab suci itu ada substansi yang sama atau esensi yang sama isinya,
ada yang berbeda. Yang sama adalah tentang tauhid. Dari sejak Nabi Adam sampai Al-Quran, ya isinya tauhidnya la ilaha illallah. Fotokopi ya? Waktu SMA gimana ya dulu? Enggak, waktu SMA-nya gimana dulu gitu? Lari-lari dulu. Jadi secara esensi isi kitab semua rasul itu sama, menyangkut tentang tauhid. Maka dihabiskan saja sekalian suhuf Ibrahim wa Musa. Maka disebutkan di sini. Jadi seolah-olah Allah mengatakan Muhammad, ini semua keterangan yang ada di ayat-ayat sebelumnya itu juga dijelaskan di kitab Zaburnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim dan di semua rasul yang ada. Itu menyangkut tauhid, la ilaha illallah. Nah, yang berbeda adalah kaifiat tata cara syariat dari masing-masing rasul tersebut. Itu saja intinya sebenarnya. Semuanya sama. Tapi tentu berbeda dengan pemahaman kaum pluralis. Kan ada yang namanya gulma, virus dalam akidah Islam itu namanya sipilis ya. Sipilis. Apa sipilis itu? S-nya sekulerisme. Isme itu artinya kan ajaran. Sekuler itu artinya memisahkan agama dengan kehidupan. Jargonnya negara urusan raja. Ya. Agama urusan pendeta. Pendeta nggak boleh ngurusin urusan raja, raja nggak boleh ngurusin urusan pendeta, masing-masing. Ini orang sekuler itu seperti itu. Kalau konteksnya republik ya, berarti apa? Negara tidak perlu turut campur dalam urusan agama. Dan ulama atau pendeta atau biksu tidak boleh mengait-ngaitkan urusan agama dengan negara. Ini sekuler namanya. Pemisahan namanya. Kalau bahasa kerennya dalam kajian Ghusul Fikr perang pemikiran itu namanya Juz'iyatil Fahmil Islam. Bahasa yang sarapannya roti adalah distorsi. Sarapannya roti itu. Kalau kita nasi uduk ya tadi pemotongan, pemisahan. Orang sini sarapannya apa? Itu hilok bu. Nah, ini virus dalam akidah sekulerisme. Di Indonesia kuat upaya untuk itu. Dan yang menarik ada religius tapi sekuler. Nah, ini yang paling menarik menurut saya di Indonesia. Nah, kenapa, Bunda Sela? Maksud saya begini, saya mau jelas begini. Kelihatannya religius, tapi sebenarnya sekuler. La ilaha illallah. Banyakan orang Gina ngomong susah bener. Sekuler. Contohnya, ya ini yang ada terjadi di Indonesia. Kalau urusan zikir akbar, waduh semangat luar biasa. Religius sekali mereka. Sholawat akbar, semangat luar biasa. Maulid, semangat. Tapi kalau bicara syariat Islam, alergi sekali. Nah, itu namanya sekuler religius. Nah, yang aneh ada itu di Indonesia yang seperti itu. Dan yang bahkan lebih aneh lagi, tokoh-tokohnya.
Saya tadi baca online, gemesnya luar biasa. Tahu nggak Bu yang bikin saya gemes? Lah bayangin coba. Ya di surat As-Saff itu kan ayat 10 itu kan innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman yang bersahadatain itu kan saudara. Lalu ditafsirkan ayat ini oleh Nabi. Ya, al-mu'min lil mu'mini, orang beriman itu mau ya di Afrika kayak mau di Pondok Serut kayak, yang penting dia orang beriman. Yang rukun di Islam rukunnya sama. Itu adalah kal jasadil wahid. Kalau ada yang sakit, maka ikut rasa sakit yang lain semuanya. Nah, saya tadi baca gemes banget. Kemarin kan saudara-saudara kita dari santrinya Habib Rizik lagi, ya sudahlah, harus terus terang dikatakan itu pembunuhan lah, nggak usah ditutup-tutupi, susah gitu kan ya. Orang semua sudah bersaksi di media kok enggak. Ya kan mereka punya emak. Lah coba ibu punya anak di aduh. Ya kalau 1, 6 lagi. Tiba-tiba sekarang rame ada sebuah ormas yang tadi saya bilang religius tapi sekuler. Itu membackup penuh. Kami bersama Polri akan menghajar semua ormas yang anti kebinekaan. Itu kiai lagi yang ngomong. Namanya Ulama Nusantara katanya. Jaringan Ulama Nusantara. Maka saya gemesnya luar biasa. Allah Akbar, kok sampai kalau bahasa orang Tegalnya setegel itu. Aduh nggak tahu. Ya minimal kalaupun tidak, kalau kita sih mengecam ya tindakan, karena nyawa itu kan punya Allah ya, tidak boleh dihilangkan oleh makhluk. Coba baca Ibu surat Al-Maidah ayat 32. Ya. 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 Baik. Jadi itu Allah tidak menyebut nyawa orang beriman kan? Pokoknya nyawa kan? Kenapa Allah menyebut nyawa? Karena nyawa semua punya Allah. Jadi satu nyawa itu dihilangkan oleh makhluk, Allah yang punya mengatakan, kau seperti menghilangkan semua nyawa yang kuciptakan. Bayangin coba itu. Berapa nyawa manusia sekarang? 7,8 miliar. Bagaimana nanggung dosanya nanti di sana? Nah ini kan perbuatan, mohon maaf, harus dikecam oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ada istilah HAM ya. HAM dalam satu sisi ada baik-baiknya. Cuman kalau saya sih kalau pengennya orang-orang HAM itu adalah orang yang pemahaman Islamnya bagus. Saya di tahun era yang dulu ada di HAM, Komnas HAM, namanya manajer Nasution. Itu saya luar biasa apresiasi itu. Dia menjadi komisioner HAM, tapi keislamannya luar biasa, sehingga warnanya beda sekali gitu. Karena ada orang Komnas tapi sekuler, ada kan yang nggak ada ininya lah gitu, rasa keislamannya ada. Tapi kemarin beliau nggak tahu sekarang kok beliau kemana gitu. Rasanya kalau ada beliau mantep. Pak Aris itu lulusan Inggris ya, sarjana hukumnya Inggris. Ya dia netral lah, alhamdulillah dia bagus, setidaknya netral lah. Ya.
Kan kalau yang Balakat Ciprut itu udah nggak netral, kemudian dikasih gula-gula mau, itu yang repot. Akhirnya yang harusnya ngetan lah ngulon, nah itu yang repot. Ya jadi urusan nyawa itu adalah urusan interest kepentingan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Siapapun yang menghilangkan nyawa itu wajib dikecam, karena itu bukan haknya makhluk, tapi itu haknya Tuhan. Tuhan mengatakan, kau hilangkan satu nyawa, aku yang punya nyawa, seperti kau hilangkan semua makhluk-makhlukku yang ada di bumi ini, yaitu khususnya manusia. Ya dahsyat itu. Ya. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa tadi virus akidah itu namanya spilisteri, sekulerisme, pemisahan agama dengan negara. Padahal ya, kita berjanji setiap sholat kepada Allah, yang janji itu mengindikasikan bahwa kita tidak bisa lepas dari agama 24 jam. Apa ayatnya? Apa doanya? Mantap. Iya, sesungguhnya sholat saya. Sholat itu mewakili ibadah yang lain. Ya kalau disebut sesungguhnya sholati wa zakati, walau kelamaan sholatnya kagak berhenti sholatnya, selesai. Sholat aja mewakili ibadah mahdonya. Nah wa nusuki itu mewakili ibadah sosial, ibadah frofan, ibadah yang tidak mahdoh gitu. Sesungguhnya sholat saya berarti apa? Wa nusuki itu mananya apa? Seluruh kegiatan hidup saya, kan begitu kan? Ya Bunda Sela ya. Lalu apa? Lebih luas lagi, wa mahyaya, semua hidup saya. Ibu mulai hidup dan mulai kapan? Hah? Mulai hidup kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, ibu sudah ditentukan akan ada di Melati Mas, di Indonesia. Tapi jadi netes, jadi makhluk netes definitif, jadi orang itu kapan? Hah? Belum, sebelum lahir. Itu kapan? Cakep. 4 bulan? 10? Sama juga dengan hukum apa? Wanita yang Idah. Idah itu 4 bulan 10 hari. Cerai meninggal ya. Cerai biasa Salasa Kuru 3 bulan. Kenapa lama Bu? Meninggal. Belum meninggal. Karena harus bersih betul, tidak ada unsur nasal. Terkontaminasi, terfotokopi, yaitu fotokopi oleh yang lalu. Harus sudah selesai. Ya, jadi secara definitif kita menjadi manusia itu ketika 4 bulan 10 hari di rahim itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi ada namanya virus akidah Aristoteles, sekularisme. Maka sejak kita menjadi manusia itu, kita sampai nanti idaja ajaluhum, sampai nanti ajal datang. Apa bedanya ajal sama maut? Bedanya ajal sama maut, ternyata begini, maut itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi mati itu berasal dari kata maut. Maut itu maknanya adalah maut ya, mati. Tapi kalau ajal itu artinya batas. Makanya ayatnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas kontrak ruhnya yang hinggap di jasadnya sudah selesai, gak bisa mundur, gak bisa maju. Ya. Tapi kalau maut, mati, itu semua makhluk. Kullu nafsin da'iqatul maut. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi beda itu ya.
Jadi yang pas itu mati gitu. Baik, kita tidak bisa dipisahkan dari agama. Bicara agama tentu di dalamnya yang paling substansi Allah kan. Kita orang beriman tidak bisa dipisahkan dari Allah 24 jam, gak bisa. Semakin intens, semakin kita relasi hubungan dengan Allah semakin baik, semakin banyak secara kuantitatif, secara jumlah dan kualitatif, itu semakin islami, semakin religius. Dan kita tidak bisa dipisahkan. Nah, orang sekuler mau mengkat itu, ya nggak bisa. Ya. Cuman kalau lagi kayak gini, kita harus religius. Tapi nanti kalau udah di kantor, udah jangan ngomong-ngomong Asmaul Husna lah katanya. Lagi di tempat hiburan, nggak pantas di sini ngomong-ngomong tentang zakat, nggak pantas. Lagi di istana, nggak boleh di sini ngomong tentang masalah tasyahud awal, tasyahud akhir. Nggak cocok, nggak relevan. Kita harus realistis lah. Nah, itu begitu gampang biasanya. Makanya saya dulu waktu ngajar di madrasah itu, kan samping madrasah saya, warung mangga kan, tahu nggak Bunda Jala warung mangga? Orang sini mainnya di mana sih ya? Sebelum Kebun Nanas. Tuh Teteh mah tahu tuh. Iya, tuh tahu tipikal juga itu. Ya udah berarti tahu berarti ya tahu. Nah, itu ada madrasah At-Taqwa. Tahun 91 saya ngajar di situ. Mau 30 tahun yang lalu kan. Nah, dulu sampingnya ada Bank Klutuk namanya. Tahu nggak Bank Klutuk? Bank yang mohon maaf minjemin, tapi bunganya seenak udeli dewe. Bank apa sih namanya kayak gitu? DPR ya? Iya kayak gitu. Ya pokoknya bank begitu dah. Itu karyawannya kan ada laki ada perempuan. Kalau zuhur sholat kan, ya saya kan habis ngajar sholat, dia sholat zuhur, dia juga sholat. Nah saya suka perhatiin, masya Allah, baju adenya dipakai. Kalau dari kantornya kan dekat kantornya paling berarti menuju masjid gitu. Kan saya kan kantornya di situ, dilewatin mereka. Waduh, kadang-kadang kita tergoda juga, masih bujangan waktu itu kan, guru-guru madrasah kan. Waduh, semangat. Nah kita perhatikan betul tuh, waduh segini di atas ini. Ya. Tapi begitu sholat ya kayak gini. Ya, maksudnya tertutup aurat. Nah begitu udah selesai sholat, mukena ditaruh, baru di masjid, depan masjid aja ini udah kelihatan lagi. Mungkin kalau ditanya waktu itu saya berani nanya, Mbak, tadi Mbak menghadap siapa waktu sholat? Allah. Nah, terus sekarang Allah ada nggak? Mungkin dia jawab, ya ada. Kira-kira ngeliatin Mbak nggak? Yang ngeliatin saya Ustadz. Itu paham Mbak dilihat. Kalau saya sekarang masih ada, saya mau ngomong begitu tuh. Sayangnya udah 30 tahun yang lalu, ya udah lupa udah. Ini gambaran betapa, mohon maaf, ada umat yang tanda petik karena mungkin tidak tahu apa kebodohan. Tapi ini memang tadi ada yang seperti ada yang apa ya? Iya, jadi ada orang-orang yang harusnya memahami ini malah menjadi pelaku sekulerisme religius tadi. Kira-kira begitu. Makanya ibu nggak usah heran. Anak tokoh agama besar, tapi ya sekedarnya sajalah, sepantasnya saja. Dan nggak usah heran. Itu disebut dengan istilah saya tadi, religius tapi sekuler. Padahal orang yang gini nggak boleh, yang pemahaman religius nggak boleh. Lihat Al-Baqarah 85. Ya. Ya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Terus? Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat, ya. Kepada sebagian yang lain? Ya. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain penyiksaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat.
tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Tadi kan semua isi kitab sama substansinya kan? Nah, tadi ada gambaran manusia yang kata Allah, apa tuh minuna bi ba'dil kitab? Kamu mengimani isi kitab ya, dari mulai kitab Nabi Adam sampai kitab Al-Qur'an. Wa takfuruna bi ba'din, tapi kamu ada yang lainnya tidak dimaui gitu. Maka Allah menyimpulkan, oh kalau kalian kayak gini berarti apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Kalian kelihatannya religius tapi aku hinakan di mataku kalian hina kata Allah. Karena apa? Karena nanti yang umat mencontoh kalian. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab, dan nanti di hari kiamat kalian aku seret ke siksa yang pedih. Walau dia tokoh tapi nanti diseret ke dalam neraka. Kenapa? Karena tadi dia menciptakan sebuah pemahaman yang diaktualisasikan dalam hidup nyata, lalu ada orang awam mencontoh, lalu dia beralibi, orang awam bilang, ih dia begitu, emang lu siapa tuh dia aja begitu gitu. Nah ini yang terjadi. Tapi kali gini kita bisa memahami ini ya kalau kita memahami Al-Quran dengan baik. Ya, jadi intinya begini Bu, kalau kita belum bisa mengamalkan ajaran secara sempurna, yes, nggak ada yang bisa, apalagi saya yang cecere. Tapi kita yakin semua bahwa ajaran Islam itu sempurna, nggak bisa dipisah-pisah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kita nggak bisa berpisah dari agama, ya gitu ya, nggak bisa. Minimal apa? Ya nggak pernah berpisah dari kita. Bismillah kan. Dalilnya apa? Kullu amrin di balin la yubda'u fi bismillahi fa huwa aqta. Urusan-urusan yang baik kalau kagak diawali sama baca bismillah, bismillah kan agama, maka putus sama Allah. Wadi bangun tidur ngapain? Buka baju dong. Bangun tidur ganti maksudnya kan? Ganti baju bismillah. Naruh di baju tidurnya taruh di kastok bismillah. Kamar mandi bismillah. Di kamar mandi pun boleh bismillah asal tidak dilafazkan. Bismillah. Keluar bismillah. Pegang centong bismillah. Pegang gelas kopi bismillah. Sampai nanti kita tidur lagi bismillah semuanya. Ini pertanda bahwa kita tidak bisa dipisahkan 24 jam dari agama. Bahkan Nabi bilang, kalau kalian tidak pakai bismillah, Allah seperti, ya sudah kamu urus sendiri, sepertinya begitu. Karena bismillah itu adalah maknanya ada 5 ya, masih ingat nggak pelajaran dulu? Apa aja arti bismillah itu? Pertama adalah kalimatul izni. Boleh tulis lagi lah, udah lama kasih lupa. Bismillah itu maknanya kalimatul izni, kalimat permohonan izin. Kalimatul izin. Kalimat permohonan izin. Bunda Sela bawa motor ya? Bawa motor? Enggak. Kalau mau naik motor pertama apa dulu? Starter. Bis. Itu kalimatul izni. Hakikatnya kita minta izin sama yang punya seluruh komponen yang ada di motor itu. Yang di motor apa komponennya? Besi, karet. Iya, bahan bakunya kan besi, karet, plastik, air ya. Itu semua punya siapa? Hakikatnya. Bensin emang punya siapa? Iya. Fosil ya, fosil kan di laut ya punya Allah kan. Besi, biji plastik. Berarti motor itu dari ban sampai tungtungan total jenderal sebenarnya adalah punya Allah. Maka ketika kita starter izin dulu sama yang punya. Bismillah, dengan namamu ya Allah, saya mau menaiki motor titipanmu. Kalimatul izni. Yang kedua,
Bismillah itu adalah kalimatul isti'adzah. Kalimatul isti'adzah wa isti'anah. Kalimatul isti'adzah wa isti'anah. Itu kalimat permohonan perlindungan dan pertolongan. Ya, ketika sudah menyebut nama Allah, Allah dengar nggak? Maha mendengar. Maka Allah akan lindungi. Karena Allah maha mendengar. Sama, saya manggil Bu Adi lah, lagi misalnya repot, misalnya bawa beban banyak, Bu Adi, saya panggil Bu Adi, nggak usah ngomong tolong dong, dia pasti tahu kan. Oh Pak Ustadz kerepotan, ya saya Bu Adi. Ya Allah sama ketika orang manggil Bismillahirrahmanirrahim, Allah tuh, oh dia manggil saya. Karena Allah kan lebih dari manusia ya, mendengar dan sebagainya. Yang ketiga, kalimatul barakati, kalimat berkah. Kalau pengen berkah, ya banyak nyebut Allah dengan kata Bismillah, itu maksudnya. Yang keempat, Bismillah itu kalimatur rahmah, kalimat kasih sayang. Logikanya, kalau kita nyebut orang, ya berarti kita sayang. Seperti kemarin ya, waktu Habib pulang kan dipanggil kan, Habib sampai nangis orang kan, karena sayang. Yang terakhir, Bismillah itu adalah kalimatus syukri, kalimat syukur. Kalimatus syukri. Kenapa teh? Kenapa? Oh enggak. Kita lanjutkan. Tadi apa? S-nya virus akidah itu apa? S-nya? Yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme itu ajaran yang menganggap semua agama sama. Itu virus akidah dan salah total. Lihat surat Al-Imran yang bunyinya inna dina indallahil Islam. Itu ayat berapa? Hah? Yang satunya 85 juga, Al-Imran 85 itu. Al-Imran 85 dulu deh. Surat 385. Ya. Ya. Jadi nggak ada yang diterima ya. Yang ngomong ini Allah, bukan yang ngomong Sekjen PBB atau yang ngomong Menteri Agama. Kalau Pak Menteri Agama mengakui semua agama, namanya juga Pak Menteri. Ya. Kalau bahkan ada anggota DPR, anggota Dewan di Metro TV pernah ngomong, kalau semua agama sama, semuanya masuk surga, pilih Kristen. Kenapa? Ya seminggu sekali, ya kan? Tapi masuk surga Bunda Sela maksudnya. Kayak kita sama masuk surga maksudnya. Nggak tahu yang lain, saya gak tahu sih. Emang yang lain bagaimana? Oh seminggu sekali juga. Oh ya berarti enak itu. Coba ibadahnya seminggu sekali masuk surga. Enak tuan? Enak. Oh iya. Enak kan? Ya. Maka nggak mungkin dong
bisa disamai. Makanya ayatnya, coba cari dua ayatnya, inna dina indallahil Islam. Ayat berapa? Al Imran juga sih. Wah, yang bawa HP ini. Coba di. Ada. Sesungguhnya, artinya sesungguhnya, gitu kan? Yang diakui Allah, yaitu sering dengar kan? Cuman ayatnya lupa ya? Iya. Emang inget mah gajian sih, gajian mah inget be udah. Udahlah, lu susah lah, udah gue usah cari dah. Pokoknya surat 3 be dari rumah. Baik, kita lanjutin aja. Jadi virus agama itu namanya tadi pluralis. Sedangkan nih keberagaman itu ciptaan Allah, kita harus hormati. Apa buktinya? Lihat surat 49 ayat 13. Nah, ini Allah sendiri yang menciptakan. Allah sendiri yang menciptakan keberagamaan itu. Bukan kita manusia. Jadi kita mah orang Islam udah tahu, udah paham lah, udah ngerti. Ya, hai manusia, gimana, Beri? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui. Ya, tentu Allah menyebut keberagaman cukup dengan diwakili oleh suku, bangsa. Di dalam suku itu ada perbedaan. Teh Nina orang Bogor, sukunya namanya Sunda. Sunda singkatan Sukadaun. Kecuali Jaun Jendela. Bunda Sela Wonogiri Kediri. Pecel ya? Wonogiri Kediri. Suku Kediri beda. Dari linguistiknya, bahasanya, budayanya, kemudian soal rasa, masakan kulinernya, soal dandanannya, kadang-kala baju kekhasan masing-masing suku. Saya kemarin alhamdulillah diundang kondangan di Ritz-Carlton Hotel di Sudirman. Jadi saya melihat budaya dua, karena suaminya dari Aceh, ininya dari Jawa. Oh, jadi saya tahu kok kalau Aceh begini. Terang. Aceh ngomong apa tahu dah. Menarik gitu mesti. Terusnya gending, ndang ning nung ning. Itu keberagaman. Kalau itu kita harus hormati. Pokoknya yang namanya budi itu kan hasil dari pikiran, perasaan manusia. Daya ya dari power manusia. Budidaya adalah output hasil dari penalaran pikiran, rasa, jiwa manusia. Kita hormati selama tidak kontradiktif dengan syariat. Bahkan ada budaya yang malah bukan hanya tidak kontradiktif, malah dalam agama dianjurkan. Contohnya apa? Ya, seperti itu. Contohnya nanti kalau kita lebaran pulang kampung, terus kita nukerin duit buat ponakan di kampung, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Innal
Kan bahasanya juga lain-lain. Orang Jawa mecingi ya. Nah, Kediri apa Kediri? Kalau orang Betawi mersenin. Orang Cina angpoin. Yang sudah ngeberein. Angpo lah. Ya pokoknya nyawerin, mersenin. Ya itu tidak ada definitif ayat dan hadisnya. Pokoknya habis lebaran pulang. Tapi itu mustahab. Ya di itu dulu, kasih anu dulu. Ya. Jatuh tadi tuh. Nah itu budaya, tapi sangat dianjurkan oleh agama. Karena ketika itu dilakukan, nanti dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Yang kedua, feedbacknya, resonansinya itu nanti ada semacam ikatan yang kuat ya antara tante dengan ponakan dan sebagainya. Bahkan nanti nih masih 6 bulan aja mereka udah mikirin, ntar tante pulang loh, ntar. Tante mah orangnya baik ya. Kalau pulang kampung dia mah begitu. Nah, itu sudah diomongi, itu diaminin malaikat kan luar biasa. Tapi sebaliknya ada budaya yang sebetulnya di dalam agama justru sangat dilarang tapi digalakkan sekali. Contohnya apa? Itu hasil budidaya juga. Dalam agama itu tidak diperkenankan. Mercon. Mercon apa bahasa Indonesianya? Bukan hanya mubazir. Cina. Tapi diadopsi oleh orang Betawi. Karena Betawi kan mengadopsi semua itu. Dalilnya jelaskan di hadis. La doror wa la diror. Jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Pernah dengar nggak di berita bocah kecil pegang mercon jarinya patah? Pernah nggak? Bahkan ada aki-aki mati katanya. Dia nyulut mercon segede-gede kepala bayi lalu dia kena mati lagi. Udah sering banget dah. Tapi tetap aja dipertahankan sampai hari ini eksistensi budaya itu. Belum lagi nenek-nenek yang jantungnya udah senut-senut kan. Bleger. Waduh. Tadi dalilnya tadi la dharra wala dirar. Allah melarang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang. Ayatnya jangan kamu jatuh kepada lembah kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan ke lembah kebinasaan. Itu agama sangat protektif untuk tidak melakukan itu. Tapi itu sampai hari ini tetap dilestarikan. Nah, jadi intinya kalau budidaya silahkan. Makanya mohon maaf, corak jilbab model corak warna please monggo sesuai dengan apa yang disukai. Tapi prinsipnya adalah tadi prinsip-prinsip menutup auratnya itu yang jadi common sense, jadi kesepakatan bersama. Kalau soal corak masing-masing. Ya. Oke, jadi virus akidah dalam Islam adalah tadi pluralis. Gak boleh ya meyakini agama sama, gak boleh. Kita keluar dari Islam itu bisa. Tapi kita tidak boleh mengecam ya mereka, keyakinan mereka, gak boleh. Kemudian yang ketiga adalah liberalisme yang liberal. Liberal itu dari Perancis ya asalnya, liberty. Artinya kebebasan. Jadi pengennya ini beragama itu bebas. Pengennya bebas. Maksudnya apa bebas? Ya dikreasi sendirilah Al-Quran itu. Yang tidak cocok, yang kira-kira nggak masuk nalar, yang kira-kira tidak cocok dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya sebaiknya direvisi, sebaiknya direkonstruksi. Kalau itu kembali, konstruksi dibangun. Nah ini ke orang-orang liberal seperti itu. Makanya muncullah ada yang ekstrim kayak yang di Amerika itu. Ibu kenal seorang waktu itu kan
dia sholat Jumat, namanya Wadud ya, Aminah Madud, Wadud. Dia perempuan, sholat Jumat dia jadi imam, terus khotbah lagi. Ini yang ekstrim. Lucunya jamaahnya laki-laki. Kalau di Indonesia sih belum ada yang kayak gitu-gitu amat. Tapi tadi ingin bebas, misalnya pacaran nggak boleh dilarang-larang gitu kan. Kemudian kawin beda agama nggak usah dilarang-larang. Bahkan ada kecenderungan beberapa waktu lalu kan mereka orang-orang LGBT juga diberikan hak. Nah, itu namanya padahal orang-orang Islam. Ya, ada seorang tokoh dari UIN itu profesor wanita yang sangat terkenal itu. Yaitu inginnya agama Islam itu realistis. Maka di dalam kajian akidah, virus-virus itu akan selalu ada, tapi selama kita masih tetap membaca Al-Quran dengan niat Quran itu sebagai panduan hidup saya, insya Allah kita selamat, nggak bakal terpengaruh oleh hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan tentu mempunyai kalau yang ideal tentu punya orang yang bisa membimbing lah, memahami Al-Quran dengan baik. Insya Allah kita nggak bakal tersesat. Ya, jadi kembali kepada ayat tadi, innaha adalah pisufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Ini ayat sebetulnya menjelaskan ayat-ayat sebelumnya bahwa semua keterangan-keterangan yang ada di dalam surat Al-A'la ini itu sudah dijelaskan juga di kitab-kitab suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Yang berapa jumlah rasul itu? Ya, 300 jumlah nabi 124.000 ya. Rasul 315 atau 313. Itu mereka punya pegangan semua. Rasul itu semua pasti karena dia diwajibkan menyampaikan untuk ya, cuman bentuknya walau alam bisawab. Hanya disebutkan tadi yaitu suhuf atau sahifah atau lembaran-lembaran atau bahasa lainnya adalah ya kodifikasi kalau sekarang istilah. Tapi isinya semua sama. Yang beda hanya tata cara syariah ibadah. Dan dengan pemahaman ini ya kita jadi memahami bahwa betapa kita ini umat yang bontotnya sangat bontot ya. Karena sudah ribuan umat sebelumnya yang melaksanakan ajaran Allah. Dari mulai yang pertama yaitu Ibu Hawa ya. Ibu Hawa itu pelaksana pertama ajaran kitab suci nya Nabi Adam yang bentuknya walau alam bagaimana, tapi pasti Nabi Adam juga punya gitu. Kemudian yang kedua yang melaksanakan pertama kali ajaran kitab suci Nabi Adam adalah putranya yang 40 orang itu, 20 kembaran jadi 40. Tapi yang sangat terkenal diceritakan adalah dua itu, Mas Habil dan Mas Qabil. Mereka lah pertama yang melaksanakan ajaran dari Nabi Adam. Baik, silakan ada pertanyaan. Nama siapa? Namanya tidak disebutkan teh. Tapi ada itu riwayatnya. Maksud ada riwayat yang menyebutkan ada. Tapi saya nggak tahu. Ada pertanyaan? Ya. Menyikapi apa teh? Iya, jadi begini. Saya saya ngetik di Facebook itu baca dalam sejarah semua ulama besar dari mulai Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam semua pernah dipenjara. Bukan mereka memusuhi penguasa, bukan. Ulama itu hatinya lembut, baik. Habib Idris itu lembutnya luar biasa hatinya. Tetangganya Kristen itu suka dikasih buah, kalau kemana-mana dikasih. Tapi yang dimusuhi oleh tadi ulama-ulama besar zaman dulu yang dipenjara adalah
kekeliruan. Ya, kekeliruan. Karena tugas ulama dua dalam hidupnya. Amar ma'ruf, nyuruh yang baik, nahi mungkar. Gak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, separuh kita memahami agama. Ya. Ada yang bilang, ya tapi cara nahi mungkarnya harus yang pakai yang ma'ruf. Loh, udah sangat ma'ruf. Udah sangat ma'ruf. Memang kayak orang kayak Pak Habib itu ujuk-ujuk serampan, enggak, beliau orang pinter. Kalau apa-apa tuh pakai terukur tindakan. Tapi orang dasarnya orang gak suka. Orang mah kalau benci ya, mohon maaf, jangan kata salah. Coba nih, ibu lagi marah sama suami di rumah, lagi kesel dah pokoknya, lagi belaka ciprut lah pokoknya. Jangan kata salah, bener aja, gak demen aja dah. Tapi kalau habis gajian, suasana lagi nyaman, adem-adem, anak udah pada tidur, ya udah. Jangan kata salah. Jangan kata bener, salah aja dimaafin. Udah bobok, kira-kira begitu. Ya Bu Adi ya. Alah, kayak nggak ngaku lagi. Jadi karena emang udah dasarnya gak suka. Saya walaupun ya Ustadz Cecere kalau nulis kayak gitu aja, ya Allah, ternyata yang respon bukan main. Maksudnya bukan menyetujui saya gitu, tapi yang kontra juga banyak. Ya makanya seorang ulama disebut sebagai ulama hak, ulama sejati. Itu kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dengan resikonya tadi. Dan orang kayak Pak Habib mah dia mau udah siap apapun. Ya. Kalau orang sudah merasa bersama Allah, mau berada di luar, di dalam dan sebagainya, tidak masalah. Yang rugi kita umat. Tidak ada panutan orang yang hak, yang disogok setriliun nggak mau, gitu kan? Yang mau dibunuh kayak apa juga tetap, gitu. Kan ada sekarang yang bilang begini, ulama itu harus yang sejuk. Nggak bisa, cuman sejuk doang. Nabi Muhammad emang zikir doang. Nabi itu perang. Ya. Orang-orang Khaybar dieksekusi, suruh dibunuh oleh Rasulullah karena mengkhianati. Kemudian Rasulullah juga beberapa peristiwa itu menyebutkan itu menghukum ya orang-orang yang menyelisihi syariat. Jadi intinya jangan kemudian mengkorupsi pemahaman agama kepada umat, sehingga umat akhirnya pemahamannya cuma kayak gitu saja. Padahal Islam itu di dalamnya ada halus, ada keras, ada setengah keras sebagainya, semuanya komplit itu. Tapi kadang yang diambil yang satu poin itu nggak benar. Ya, jadi intinya beliau Pak Habib ini insya Allah orang yang disebut ulama sejati tadi. Ya, kalau cuman kayak saya nih, model kayak saya cuman nyuruh yang baik, ya orang nenek-nenek juga bisa, semua juga bisa. Tapi kalau yang jangan lakukan itu tidak diperbolehkan oleh agama, larangan. Baru kemudian reaksinya akan luar biasa. Dan mestinya semua orang Indonesia berterima kasih sama beliau, karena musibah nggak diturunkan. Karena salah satu hikmah dari dicegahnya kemungkaran adalah Allah menahan musibah. Maka insya Allah beliau di sana tidak apa. Bahkan informasinya beliau di sana diciumi tangannya oleh para preman. Jangan-jangan kayak Habib Bahar ya, jadi pesantren. Habib Bahar cuman nggak lama ya, bikin pesantren malah di sana. Ketika dia mau keluar malah nggak boleh keluar sama santrinya. Iya, dari rezeki Allah yang punya, bukan manusia. Pak Berisik nggak punya perusahaan, coba pesantrennya megahnya luar biasa. Dari mana? Jadi intinya kita memang tidak bisa berjuang kayak mereka. Oke. Maka minimal tadi doa, ya. Kemudian yang kedua tidak
Ustaz apa? Karena maksudnya pemuka-pemuka agama Nah itu, memang karena dasarnya tidak suka satu. Tanda petik barangkali mungkin ada sedikit iri gitu kan. Tidak suka iri itu kalau udah kolaborasi tidak suka sama iri luar biasa. Kalau orang sudah nggak suka susah. Padahal, tapi jangan dikira orang-orang yang ulama-ulama yang bukan FPI yang sangat menghormati Rizik jutaan. Profesor Didin Haifuddin, siapa itu coba? Ulama besar, sangat menghormati beliau. Kemudian Dr. Ali Zainal yang ulama Malang, sampai nangis di hadapan beliau itu. Kata dia, Habib, saya boleh mati nggak apa-apa katanya. Sambil nangis dia. Kami ulama boleh mati dulu nggak apa-apa, asal antum jangan mati dulu katanya. Ini tidak ada yang ideal nanti, idealisme seorang ulama yang akan diidolakan generasi penerus nanti nggak ada. Yang ada mohon maaf yang tanda petik ditaklukkan ya, yang dikondisikan. framingnya itu dia tuh itu Ya ya. kan teh semua jalan itu, mohon maaf ya, semua yang kontra dengan beliau jalan, medianya, tokohnya, buzzernya, ulamanya, semua gerak menutupi celah. Jadi seolah kalau bisa dia jangan dikasih gambaran baik, pokoknya kalau dia buruk, kasar, radikal. Itu dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu kan begitu kan? Kan umat Islam tuh sebagian ada yang Terpengaruh banyak. garis keras atau apalah gitu kan. Ya, padahal kan tidak ada garis keras, garis lurus. Memang Islam itu isinya yang pertama adalah amar ma'ruf, yang kedua semuanya harusnya melakukan itu. Kalau semua melakukan itu, tuh negeri ini luar biasa. Ya misalnya contoh beginilah. Saya sudah mengharapkan banget nih peristiwa kemarin tuh. Itu Pak Kiai itu yang jabatannya tinggi itu. Lupi. Bukan yang di pemerintahan tuh. Oh. Datanglah sama ke itu. Kan dia lebih Mas RI satu, tolong tuh panggil si itu Kapolrinya sih. Tidak terketuk ya. Bingung. Ya itu nanti tanggung jawabnya, dosanya paling besar. Dia ada kezaliman yang jelas. Terus demi dunia, kalau ulama kan dunia kan setetes, terus demi dunia dia diam dengan kezaliman ini. Jangan dikira itu tanggung jawabnya nggak kecil, besarnya luar biasa. Ya, mestinya dia ngomong tadi dengan cara yang cantik misalnya, panggil saja baik-baik. Saya ini sebelum jadi pejabat, saya ini ulama loh. Saya akan minta tanggung jawab di hadapan Allah. Nyawa itu harganya seperti membunuh. Akhirnya seperti itu. Nah itu dia. Makanya saya rada gemes gitu. Ya, umat juga gemes tapi nggak bisa apa-apa ya. Gak bisa teh, sekarang semua tertutup ya. Kekuatan mereka itu sekarang semuanya di semua lini loh. Media, tentara, polisi. Susah. Ibu kalau belum bisa merasakan betapa sekarang ini terasa beda lagi, nah, berarti ya nggak sensitif. Ya, bedanya luar biasa. Terutama di kalangan aktivis Islam. Beda luar biasa. Ya tapi kan matahari itu kan ketika bersinar juga ada tenggelamnya. Ini udah begini kan maghrib kan, tadi jam 12 siang terang kan. Semakin gelap maka akan muncul sinar. Watil kal ayam menudawila benas. Enggak bakal lama. Kezoliman tidak akan lama. Ya kalau kezoliman menang terus, Nabi Musa nggak pernah menang dulu. Nabi Musa sama, nggak punya apa-apa, semua dikuasai mereka, infrastruktur kekuatan. Tapi dia punya Allah, ya akhirnya menang. Ya mudah-mudahan segera berakhir kezaliman ini. Amin. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Polwan diem aja kenapa? Ngantuk. Hah? Oh, busuk. Ini Bu RT kan ya? Bu RT ya?
Yang di sono kan? Bukan. Ini pada Bu Eni lama ambil. Iya Bu Eni.